Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah. Selamat datang jamaah Majelis Zikir Asy-Syifa. Alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim kita ini, ta'lim kita ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia kita, karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa belajar. Karena memang belajar itu tidak kenal waktu. Rasul menyatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Sampai masuk liang lahat. Bukan sampai mati belajar, tapi sampai masuk liang lahat. Sembari bergurau, dulu saya pernah ikut pelatihan manajemen masjid di Palembang. Pak Dr. Andes Ahmad Yani waktu itu dari Jakarta, tutornya, beliau sedikit bergurau. Kenapa Rasul tidak sebut sampai mati, tapi sampai masuk liang lahat? Karena biasanya di Indonesia ini, bil khusus Banyuasin, itu ketika orang meninggal dunia, Kak Ansari, tidak langsung dimakamkan. Nunggu sanak dulu, nunggu anak, nunggu cucu, nunggu dulur. Kadang-kadang sehari semalam baru dimakamkan. Jadi ada jeda antara kematian dengan dimasukkan ke dalam liang lahat itu. Jadi seandainya orang yang sudah meninggal dunia tapi belum dikuburkan itu masih sempat nak belajar di saat itu, sayang tidak baca lagi. Itu saking pentingnya belajar itu, maka Rasul sebut bukan sampai mati, tapi sampai masuk liang lahat. Ya, maka beruntunglah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih ada umur, masih ada waktu senggang di tengah kesibukan yang sangat banyak, luar biasa. Di sini banyak pengusaha, ya, banyak pejabat, ada calon kasat, ya kan? Walaupun yang paling banyak nih jomblo-jomblo bahagia, itu sibuk juga tuh nyari jodoh, ya kan? Jadi semua kita masing-masing sibuk. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap belajar. Dan luar biasa, ya, walaupun pengajian kita jadi agak dalu, tidak jadi masalah. Karena insan sorry, sampai 2-3 kali ke sini belum mulai. Masih belajar Fatihah, masih ada yang alif bata, ya. Memang sengaja disetting. Kalau tidak dipaksa seperti itu, rasanya tidak belajar. Kalau ceramah-ceramah seperti ini, bukan aku tidak galak. Ini motivasi sebenarnya, ya, hanya sebatas motivasi. Tapi untuk yang isi diri itu, yang ngaji itu lah, luruskan Al-Fatihah, nyimak azan, nanti ya, nyimak bacaan-bacaan doa atau bacaan sholat itu nanti disimak, mulai dari usoli sampai salamnya bagaimana, itu perlu disimak. Belum tentu ketika kita tidak disimak itu benar. Jadi harus disimak baru tahu benar salahnya. Di doa iftitah saja kadang-kadang sudah masalah itu, ya. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Terus ada yang pakai ini, ada yang tidak pakai. Itu sudah macam-macam, ya. Terus ada yang saya temukan di pengajian di Demiling. Ada Pak Gofar, ya. Jadi ternyata di sana itu, padahal banyak yang paham juga, ya, dan itu ada rekamannya doli, ya. Jadi bertahun-tahun di sana itu, kalau baca doa iftitah tidak pakai Allahu Akbar, jadi langsung kabiro, karena katanya tidak boleh takbir 2 kali, karena kan sudah takbir di awal Allahu Akbar, langsung saja nanti kabiro, ya, dan seterusnya. Baru saya luruskan, baru berubah. Jadi bertahun-tahun. Jadi itu bukan ini, kemungkinan salah paham.
terhadap penjelasan guru. Karena waktu belajar tadi mungkin ada yang ngantuk, ya kan? Kurang ngopinya, maka ngopi itu lanjut ya. Kata kopi teh jadilah. Nah, ya, jadi penting belajar ini sehingga Rasul sampai sabdakan sampai masuk liang lahat, bukan sampai mati. Dan alhamdulillah kita sudah mengamalkan sunnah Nabi bahwa orang yang terbaik itu adalah yang saling ajari. Pesan Abu Nawas itu kan itu yang kita bahas minggu lalu. Ya, yang pinter ngajari yang belum. Yang belum baca minta ajari. Jadi sama-sama ketemu itu. Ya. Yang belum tahu mencari tahu. Ya, yang sudah tahu kasih tahu yang belum tahu. Jadi saling ngajari. Nah, prinsip itu harus kita pegang. Ya, jangan kita pelit dengan ilmu dan jangan juga merasa berat untuk belajar. Mentang-mentang lebih tua dari yang ngajar. Nah, itu tidak jadi masalah. Karena sebaik-baik kita adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi kalau pengen jadi orang terbaik, saling ngajari Al-Quran. Saling simak ngaji, saling simak hafalan. Tidak perlu malu, tidak perlu takut, tidak perlu merasa tidak enak. Ya, karena ada yang lebih tua lagi dari kalian, itu masih tetap belajar ngaji. Di majelis Mardotillah, itu ada yang sudah umur 80 tahun. Tiap malam Sabtu kami pengajian di sana, dia tiap malam ngaji. Nah, malam ini jadwalnya belajar Yasin Tahlil. Jadwal saya setiap malam Sabtu saja untuk ngisi kajian fikih. Itu ada yang tua umur 80 tahun, itu yang jadi motivator bagi yang lain-lain. Beliau masih semangat ngaji, apalagi yang lebih muda. Ya, jadi jangan pernah putus asa untuk terus belajar, menempa diri menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar tiap hari lagi masih buyan, apalagi tak kalau belajar. Ya. Tapi ingat, belajar ini cuma wasilah, sarana baik, bukan tujuan belajar ini. Ya, tujuan kita belajar apa? Paham, ngerti. Ya, nah sudah paham, udah ngerti, itu juga bukan tujuan, baru sarana untuk diamalkan, untuk dipraktekkan, untuk lagi diajarkan kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Terus amal itu juga bukan tujuan. Amal itu baru wasilah, baru sarana, baru jalan untuk apa? Untuk meraih ampunan Allah, untuk dapat rahmat Allah, untuk dapat ridho Allah. Itu tujuan kita, itu ghayatuna. Tujuan akhir kita adalah limardatillah, mendapatkan ridho Allah SWT. Jadi belajar ini baru sarana untuk dapat ilmu. Setelah ilmu didapat, diamalkan. Amal juga bukan tujuan, baru wasilah, sarana untuk mendapat ridho Allah. Maka setiap amal ibadah itu kalau yang pakai niat biasanya di ujungnya apa? Lillahi ta'ala kan? Salat, sholli fardhu subhi raka'ataini imaman atau makmum, apa ujungnya? Lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu shauma wadin, ya, an yaumil khamis sunatan lillahi ta'ala. Kalau Ramadan, nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mani wajib, mani wajib, hengki mana lapas mani wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardal. Paling cepete, paling cepete, paling mungkin tidak perlu kita anggap, padahal dia termasuk ibadah juga. Ibadah taharah, istinja. Apa niat istinja? Nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardal. Coba kita banding, yang paling jorok termasuk istinja itu kan, pembersihan, lagi harus lillahi ta'ala. Ya, apalagi selain istinja, sholat, puasa, zakat. Maka itu yang harus kita tanamkan. Jadi segala gawe, segala ucapan, segala perbuatan harus lillahi ta'ala. Itu yang membuat ringan hati kita untuk melakukannya. Kalau tidak lillah, lelah baik. Maka dengan lillah, lelah menjadi ibadah. Tapi tanpa lillah, hanya akan menjadi lelah saja.
bagaikan debu yang tiup angin, berterbangan habis hilang. Maka Nabi itu sampai bersabda, kam min saim laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Itu kan nyinggung yang tidak ikhlas. Ya, betapa banyak yang puasa tapi tidak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus saja. Ngapa tak ikhlas? Itu maksud Nabi, tembakan Nabi itu kepada keikhlasan. Ya. Dalam riwayat lain juga disebutkan tentang salat, kam min qaim. Ya, ada juga yang lapasnya rubba qaim. Ada kam min qaim, ada yang rubba qaim. Betapa banyak orang yang salat tahajud, salat malam. Ya, laisa lahu min qiyamihi, tidak dapat apa-apa dari qiyamul lailnya itu. Illa sahar, kecuali cuma begadang baik. Cuma dapat ngantok. Besok begawe marah bos, ngapa? Tidur. Pahala tidak dapat. Ya, justru amal yang tidak ikhlas itu akan dilemparkan kepada muka orang yang beramal itu sendiri. Kan malaikat tidak tahu ikhlas tidak ikhlas. Malaikat itu cuma nyatat yang kita gawikan. Ya, itu panjang hadisnya. Ya. Jadi malaikat itu nanti melaporkan amalan kita kepada Allah. Malaikat di langit pertama takjub, heran, luar biasa amal si anu itu yuk. Terang, berkilau, bercahaya. Lewat langit pertama, lewat langit kedua, lewat langit ketiga, lewat gala seluruh malaikat terbudi. Jadi malaikat itu pacak gitu kiyui. Karena malaikat hanya mencatat yang zahir saja. Sementara isi hati kita hanya Allah yang tahu. Nah, jadi begitu dilaporkan amalan tadi kepada Allah, manusia takjub. Masyarakat salut dengan kita, puji-puji kita. Maka jangan pula kesenangan dipuji wong. Itu yang paling tahu siapa diri kita. Ya, ngeri kalau dipuji itu kaki tidak sesuai. Termasuk malaikat juga terbudi. Ya, dilaporkan amalan ke Allah, melewati malaikat di langit pertama, kedua dan seterusnya, seluruh salut. Tapi begitu sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Lemparkan salat orang ini ke rainya itulah. Ngapa? Dia minta alam. Dia riak. Dia ujub, bangga diri dengan amal solehnya. Merasa yang lain kati yang sesoleh diri. Hanya Allah yang tahu itu. Malaikat terbudi. Malaikat tidak tahu yang ikhlas tidak ikhlas. Malaikat gawin cuma nyatat siapa yang hadir di majelis. Malaikat cuma nyatat siapa yang sembahyang. Ikhlas tak ikhlas bukan urusan malaikat. Ini fakta yang banyak kita tidak tahu. Allah Maha tahu, luar dalam, lahir batin. Ya, pengetahuan Allah itu sangat luas, sangat detail. Ya. Bagaikan apa katanya? Disebutkan. Semut hitam di tengah malam yang gelap gulita berjalan di atas batu hitam. Man kita tak dijengok kan? Serba gelap. Allah Maha tahu. Ya. Allahu Akbar. Maka jaga keikhlasan, maka itu fungsi, itu guna. Setiap lapas niat itu selalu diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala, supaya lelah kita tidak sia-sia. Ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat ngajinya. Ya, saling simak, saling ngajari, saling bimbing, kita berdulur. Yang namanya berdulur saling luroi. Beruntunglah kita yang punya saudara saling mengingatkan. Rasul bersabda, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihah, in nasiya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu. Termasuk rahmat Allah, rizki dari Allah paling besar itu adalah ketika kita diberikan karunia khalilan salihah, kekasih yang baik. Khalil itu tidak mesti pujaan, tidak mesti laki, tidak mesti bini. Kawan itu juga khalil. Pokoknya orang-orang yang terdekat dengan kita, adik-beradik kita, ya, misan bemisan, mindu mentelu, ya kan, apa, tetangga, kawan, ya, rekan kerja, ya, itu bisa khalil ketika dia adalah orang-orang yang dekat dengan kita,
dan ciri khalilan soliha, ciri kekasih yang baik, ciri kawan yang baik, ciri tetangga yang baik, dua cirinya. In nasya dzakkarahu. Saling ingatkan. Saling ingatkan. Kita manusia, tempat salah dan lupa. Maka ustadz juga manusia, jangan lupa mengingatkan saya. Umar bin Khattab minta nasihati, Umar bin Khattab minta kritik, ya Kak kan? Kak Insan Ansari. Apalagi saya bukan siapa-siapa, jauh levelnya dibandingkan Umar bin Khattab. Maka orang yang tidak mau dikritik, tidak galak menerima nasihat, itu sombong luar biasa. Itu kalah, ya, sombongnya dengan iblis mungkin. Semula dia dari iblis. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi ciri kawan, sayang dengan kawan, itu saling ingatkan. Karena kita manusia kan, pasti lupa, pasti salah, pasti khilaf. Al insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kawan yang baik, kalau labu bini, ya, kalau labu bini berarti sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik, itu saling ingatkan pasangannya. Ya, kawan yang baik, nah itu juga saling mengingatkan. Jangan mentang-mentang laki bawa duit banyak misalnya, pasti ladas kan, betino itu kan. Tanya dulu. Kalau cara istri zaman dulu, zaman sahabat, zaman salafun saleh dulu, ketika suaminya bawa rezeki yang tidak biasa, lebih banyak dari biasanya, ditanyanya, ini dapat dari mana bang? Ya, kalau tak benar, kami tidak tahan, kami tidak galak. Karena apa? Kami sabar atas kesulitan dunia. Kata istri-istri zaman dulu. Tidak tahu istri zaman ini. Maka hati-hati pilih istri yang bujang-bujang ya. Kami sabar kelaparan, kami tahan tak makan. Ya. Tapi kami tidak tahan masuk neraka, bang. Kalau mak nari, oh lades, hijau matanya, langsung ke Mega Passion. Di burung gele. Nah, ya. Jadi hati-hati, barangkali pasangannya hilaf, ya kan? Cuma ketika jelas halal, ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Tapi jangan lupa berbagi. Ya kan? Maka Bang Yudi ini termasuk berbagi beliau. Siap menjadikan rumahnya untuk jadi base camp. Ya kan? Untuk jadi markas besar kita. Nah, tinggal kita-kita yang numpang ini, yang nebeng ini, doakan beliau sehat walafiat. Ya. Urusannya lancar ya. Anaknya soleh-soleha semua. Tak rugi entek jodoh. Khusus yang jomblo. Nah, iya. Kaki tidak keluar makanan minggu depan. Ya, khusus yang jomblo enteng jodoh. Karena hakikatnya doakan orang, doakan diri dewek. Ya, kalau pengen sukses, doakan orang sukses. Insya Allah kesuksesan orang itu sama dengan kita. Ya, kan biasa doakan diri dewek itu biasa kan? Boleh dibilang agak egois kalau doakan diri dewek itu. Yang luar biasa itu mampu mendoakan orang lain, apalagi orang lain yang kita doakan tadi, orang kita tahu dia tidak depan dengan gitu. Luar biasa ketika kita mendoakan dia, padahal kita tahu wongnya mana dengan kita. Nah, itu yang luar biasa. Kita kalau pacak jangan yang biasa-biasa, yang luar biasa. Dan orang yang luar biasa itu adalah mendoakan orang yang tak deman dengan dia supaya jadi deman. Ya. Maka saya dapat ilmu dari guru saya, ilmu yang kesaktian paling hebat itu, kata guru saya Ustaz Nuh Hasan Badaruddin Palembang dulu. Kesaktian paling hebat itu adalah ketika orang memusuhi kita menjadi teman kita. Jadi bukan pacak terbang, bukan dikapak tak mempan, bukan. Ya, man masih ada yang nak ngapak berarti masih ada yang musuhi kita, ya kan itu. Ini yang nak ngapak tadi orang dari rumah niat dia mau parang, langasa bedang, nak ngapak kita. Pas depan tubuh meletot. Ngubah melok, ngubah beri duit. Nah, itu kesaktian luar biasa. Nak belajar? Ikhlas kuncinya. Ya. Ini sudah menjawab pertanyaan Hengki tadi. Dia lah nitip pertanyaan, belum lah dimulai lah nanya dia. Iya, dia curi star ya. Curi star.
Saya tidak galak kalah bersaing dia. Masya Allah. Kita belum belajar, ini baru mukadimah ya. Selawat Nabi belum. Insya Allah siap ya, jam 12 ya habis. Alhamdulillah lebih cerah wajah Pak Gopar ya. Tadi malam lebih gendut. Karena beliau agak ini, ada sesuatu ya. Jadi ciri kawan yang pertama, innasya dzakaruhu, saling mengingat ke. Maka tidak perlu tersinggung. Seringkali saya bilang kan, jangan tersinggung. Apalagi kawan ngomongnya gitu. Pasti niatnya baik. Guru ngomongnya gitu. Memang baik itu niat. Saya dengan guru kami Kiai Balian itu bukan lagi disinggung. Kena marah. Tak benar? Nah ini murid-murid Habib Zain juga. Ada Mugi, ada Satria ya. Itu biasa cara guru model itu. Karena guru itu bagaikan orang tua. Marah, kadang-kadang nyubit, kadang nabok juga. Cara nak mengendalikan kenakalan, keliaran murid-muridnya. Jadi tidak perlu tersinggung ketika dinasihati oleh siapapun. Terimalah nasihat itu walaupun apa Satria? Ya, min famil kal, dari mulut anjing. Mau bayangkan. Ya, orang yang tidak mau menerima nasihat, ya, itu bukan orang yang mulia, bukan orang yang baik. Ciri yang kedua, wa in zakaro a'anahu, saling tolong. Saling tolong. Dan sudah terbukti di perkumpulan kita ini ya, di BSB ini luar biasa. Saya sangat salut, saya sangat kagum dengan kekompakan kita semua. Dia yang sakit kita saling kunjung, saling besuk. Kemarin ya malam Selasa kita besuk ya Bang Sairi kita, walaupun beliau itu demam tapi masih pacak berkelakar lebetnya. Ya luar biasa. Itu luar biasa, bagus ya. Jadi dia tidak mengeluh, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Itu pribadi yang bagus. Patut untuk kita jadikan contoh, jadi teladan. Jadi kawan yang baik cirinya khalilan solihah, saling tolong, saling ingat ke. Sekecil apapun bantuan kita ke teman kita itu sangat berarti. Walaupun cuma doa, jangan remehkan doa, itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Bahkan ada doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin, senjata kita orang muslim. Baik. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadiban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kita lanjutkan bahasan kita. Ciri-ciri ulama yang benar, ciri ulama akhirat. Ya, sudah kita bahas seluruh ciri-cirinya. Seingat? Khasyah, takut dengan Allah. Khusyuk, tidak memperjualbelikan agama demi kepentingan dunia. Apa lagi? Tawadu, rendah hati, tidak sombong. Ya. Apa lagi? Akhlaknya mulia, akhlaknya bagus, sama zuhud, tidak cinta dunia. Ya. Baik. Terus juga sudah kita kasih contoh-contoh ulama yang benar. Ulama akhirat itu diantaranya adalah Al-Hasan Al-Basri, baru kita bahas kemarin. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, kana Ja'far As-Sadiq ibnu Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhuma katsirad du'abah wat tabassum. Imam Malik bin Anas bercerita tentang Ja'far As-Sadiq, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhuma. Nah, karakter dari Muhammad Al-Baqir ini, Ja'far As-Sadiq ini adalah katsirat du'abah. Hobi guyon, hobi humor, guyon. Gumor tuh guyon dan humor mungkin maksudnya. Orangnya hobi berkelakar. Jadi kelakar itu tidak salah. Nabi pun guyon, cuma tidak bohong. Nah, kita ini kadang-kadang demi nak muat tahu pembohong, ya mudikan, itu tidak boleh. Harus jujur, sebenaran, gitu. Dan tidak berlebihan. Makanya Kiai Zainuddin ceramah ada guyon, Gus Baha apalagi ya kan. Bahkan kata beliau pesan dari ayahnya Gus Baha itu, umat akhir zaman tuh kalau diceramai tidak usah serius niat.
banyak keguyon baik. Karena masalah mereka udah banyak. Buntu, jomblo, ya kan? Ya, banyak utang, banyak tagihan. Jangan dibebani dengan ceramah yang serem-serem, dengan neraka, dengan siksa, cerita malaikat Zabaniyah terus. Makanya ceramah itu kan kalau cara Nabi itu kan basyirau wa nadhiro. Basyirau wa nadhiro. Basyir dulu baru nadhir. Basyir itu yang bagus-bagus, yang enak-enak. Cerita pahala, cerita bidadari, cerita surga, kan itu. Nah, ketika imannya kuatlah mantap, baru nadhirnya masuk, baru bahas neraka, baru bahas siksa Zabaniyah dan sebagainya. Jangan ditakuti dulu baru lah juga. Jangan dicugakan. Maka pesan Nabi itu basyiru wala tunaffir. Ya, berikan kabar gembira, jangan buat orang lari. Jangan buat orang takut dari taklim. Hari ini datang, minggu depan tak datang lagi. Apa takut, ngeri aku? Ya, takuti terus. Yassiru wala tu'assiru. Itu kan pesan Nabi. Ya, yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan persulit. Nah, kita ini kadang-kadang sebaliknya. Kalau pajak dipersulit, nggak pernah dipermudah. Disara ke dulu biar keluar, ya kan? Keluar apa kadang-kadang? Apalagi urusan di kantor. Mohon maaf. Ya kan? Dia mancing itu biar keluar saweran. Minta sawer, ya Allah, ya. Nah, itu keliru. Tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Yang mempersulit urusan orang Islam itu akan sulit juga kayak urusannya. Ya, maka yang galak ngadang jalan kena adang pula. Ya. Awas, hati-hati. Jangan basing-basing buat polisi tidur itu. Kan ada aturannya itu, izin dulu ya ke PRT minimal, basing buat tiap rumah ada polisi tidur. Nyari ke. Itu sudah mempersulit. Jadi karakter dari Ja'far As-Shadiq ya, radhiyallahu an, beliau sukanya guyon, du'abah selama tidak bohong. Ya, maka tidak salah juga kita guyon. Ya, asal jangan berlebihan. Wat tabassum, senangnya tersenyum. Jadi senyum. Mungkin profilnya mirip barangkali kayak Sesai ya. Sesai. Kalau Hengki low profile dia, slow way. Nggak tahu gitu lah ngundang gitu kan. Fa idza dzukira indahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isfarra. Ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di hadapan beliau, isfarra, berubah raut mukanya. Berubah jadi kuning. Ya. Berubah. Dari berkelakar, dari penasaran tadi, begitu disebut nama Rasulullah berubah jadi serius, saking menghormati memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aituhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ala taharatin. Dan kata Imam Malik bin Anas, aku tidak pernah melihat beliau ya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan suci. Jadi senantiasa menjaga wudunya, terlebih ketika sedang menyampaikan hadis. Nah, kita kadang-kadang ngaji lagi tak wudu. Kalau salat tak wudu tak sah kan? Ngaji memang masih boleh. Ya, cuma kurang bagus. Ya, afdolnya baca Al-Qur'an dalam kondisi suci dengan wudu. Ada kisah juga Anas bin Malik. Beliau ini ulama yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, ya, ulama Madinah, guru dari Imam Syafi'i dan guru juga dari anak-anak Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya. Imam Malik penyusun kitab hadis Al-Muwatta. Jadi beliau punya khadim, ya. Ketika ada tamu yang datang ke rumah beliau, Imam Malik ini, maka ditanya oleh tamunya, ada kepentingan apa? Ya, nak nanyo hadis atau nak nanyo masalah lain? Kalau dikatakan oleh tamu tadi, ya, beliau mau menemui Imam Malik untuk mempelajari hadis, untuk nanyo hadis, maka ya, tamunya bilang tunggu sebentar,
beliau masuk ke dalam menemui guru beliau Imam Malik, dan setelah dikasih tahu bahwa yang datang tadi bakal nak belajar hadis, maka Imam Malik mandi dulu demi menghormati hadis Rasulullah tadi. Mandi dulu, wudhu dengan sempurna sebagaimana wudhu nak salat, padahal bukan nak salat. Beliau pakai pakaian terbaiknya, pakai wewangian, duduk di kursi khusus, tempat untuk mengajarkan hadis, ya kan? Barulah beliau nanti keluar dan panggil tamu tadi, siap untuk menyampaikan hadis. Jadi tidak sembarangan. Bukan menyampaikan hadis pakai baju pendek, keluar pokok, nah itu dah. Koyak boleh. Nah, ya Allah, demi memuliakan ilmu tadi. Itu cara Imam Malik. Nah, demikian juga dengan cucu Rasulullah ini, Imam Ja'far As-Shadiq. Begitu beliau menyampaikan hadis selalu dalam keadaan suci. Maka upayakan kita wudhu terus, batal wudhu. Apalagi nak belajar seperti ini. Bahkan tidur pun kita wudhu dulu. Insya Allah kalau kita tidur dalam keadaan suci, wudhu sebelum kita tidur, kalau ajal kita datang malam hari itu, maka kita dicatat sebagai orang yang mati syahid. Dan cita-cita kita pengen mati syahid. Dan seorang mukmin harus ada niat untuk mati syahid, walaupun di tempat tidur. Ya, ish kariman au mut syahidan. Itu zaman saya kuliah dulu itu kalimat menggema di mana-mana di kampus, ya. Ish kariman au mut syahidan. Mati hidup mulia atau mati syahid. Itu cita-cita orang beriman. Kalau hidupnya mulia, tidak mau terhina. Kalaupun mati dalam keadaan syahid. Nah, syahid yang lemah itu syahid di tempat tidur. Nak syahid di tempat tidur, wudhu dulu. Cuma bukan tidur di tempat yang salah, ya. Hati-hati disalah pahami. Walaqad ihtalabtu ilaihi zamanan fama kuntu arahu illa ala thalathi khisal. Dan ketika Imam Malik bin Anas melihat gurunya Ja'far As-Shadiq, itu selalu dalam kondisi 3 hal. Lewat dari 3 macam kondisi ini, ya. Yang pertama, imma musollian, ada kalanya ketika melihat gurunya lagi sembahyang, lagi sholat. Yang kedua, wa imma somitan, yang kedua lagi diam, ya. Yang ketiga, wa imma yaqra'ul Quran, yang ketiga bisa jadi ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Jadi 3 inilah. Asal nyengok gurunya sembahyang. Kalau tidak sembahyang, diam. Mungkin tafakur, zikir dalam hati, ya kan? Zikir khafi. Atau lagi baca Al-Quran. Jadi tidak pernah nyengok gawe lain. Main HP, tidak pernah. Belum ada. Nonton TV, tidak. Nonton bioskop, apa lagi? Ya kan? Duduk di pelantar, main kuda lumping. Tidak. Jadi setiap kali jengok gurunya, itu gawe. Jadi di mana guru-guru zaman ini, termasuk saya? Belum, ya. Seperti ini. Asal dijengok, gawe ndak kati lain 3 itulah. Semayang, diam sembari tafakur, ya, dan baca Al-Quran. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau, ya. Wa kana la yatakallam fi ma la ya'nih. Dan beliau tidak berbicara yang tidak penting. Jadi setiap ucapan beliau selalu bermakna, selalu ada nilai, selalu berisi nasihat. Kalau gitu kan banyaklah kelakarnya, banyaklah penesannya, banyaklah sia-sianya. Padahal Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia mampu meninggalkan yang tidak penting, ya, yang tidak kati guna. Karena setiap ucapan kita akan dihisab, ya kan? Setiap perbuatan kita akan dihisab. Bahkan setiap tarikan napas kita akan dihisab pada hari kiamat nanti. Maka ketika kita ingat hisab ini, ngeri nak ngomong apa itu? Ngeri nak berbuat apa-apa. Kan sudah sering saya sampaikan, dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, setiap 1 jam kita bernapas berapa Pak Gopar? 80 kali. Setiap 1 jam 80 kali. Kali 24 jam 80 kali 24. Berapa itu? 2430.
Kalau udah salah, ya. Kalau udah lama udah tinggal hitung dah kan. 1 jam 80 kali. Kali 24 jam 2000 ya. 2000 berapa? 1920. Kali gelap. Dan itu nanti di akhirat akan ditanya. Ya, setiap tarikan napas tadi kan ada keluar masuk. Akan ditanya ayyu amalin amilta fi khurujihi wa duhulihi. Akan ditanya, akan dihisap di akhirat nanti setiap narik napas dan menghembuskan napas. Imam Al-Ghazali ditanya kalau itu. Kayak dia narik ditanya, keluar ditanya. Amal apa yang telah digawikan? Waktu narik tadi apa isi? Ya, apa mikirkan yang tidak benar, apa Victor, pikiran kotor, ya. Sorry yang namanya Victor. Ya. Seluruh akan ditanya. Maka ketika ingat itu, tidak berani. Basing-basing tadi, tidak berani sembarangan. Makanya beliau tadi memilih 3 tadi cuma. Semayang, kalau tak semayang diam, kalau lagi ya tidak diam, baca Al-Quran. Wa kana minal ulama wal ubbad alladzina yakhshawna Allah azza wa jalla. Dan Imam Ja'far As-Shadiq ini termasuk ulama yang ahli ibadah. Jadi ulamanya ada 2 macam juga. Ada yang ulama baik tapi tidak ahli ibadah. Ada yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Nah, beliau menggabungkan keduanya. Ahli ilmu dan ahli ibadah. Alladzina yakhshawna Allah azza wa jalla, yang luar biasa segan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang betul-betul ulama yang sesungguhnya. Nah, hal ini dikisahkan oleh Imam Al-Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullahu qala kana al-Imam Abu Hanifah. Habis bahasan Ja'far As-Shadiq. Sekarang kita bahas Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Kana al-Imam Abu Hanifah masyhuran bil wara, ma'rufan bil ifdal. Imam Abu Hanifah ini terkenal sebagai ulama yang wara. Wara ini sangat hati-hati. Ya, menjaga betul diri dan jangan sampai melakukan yang haram, ya, yang makruh tinggal, yang subhat pun dia tinggalkan. Itu jadi sangat hati-hati, waspada. Ya, wara itu. Dan satu ulama yang wara itu asyaddu faqihun wahidun mutawari'un asyaddu ala syaitan min alfi amidin mujtahidin jahilin. Satu ulama yang fakih, yang waro, itu setan lebih berat menggodanya dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Jadi 1000 berbanding 1 ulama yang sekalipun Imam Abu Hanifah ini. Sulit setan nak menggodanya. Lemaklah menggoda ahli ibadah tapi tak waro. Dibandingkan satu ulama yang paham agama dan orangnya waro. Saking waronya Imam Abu Hanifah, dia tak galak terima jabatan. Dipaksa oleh sultan untuk jadi qadhi, dak galak, sampai di penjara gara-gara dak galak nolak jabatan tadi. Dicambuk, di penjara. Bahkan riwayat di sini disebutkan beliau meninggal dalam penjara karena menolak jabatan. Beda dengan orang zaman ini, tahan ngubar, tahan berdukun. Masa mending yang datang ke kiai minta doa, ya kan? Ini berdukun. Ya, berdukun. Dengan cara-cara yang curang, dengan menjilat, dengan menyuap, setoran ke bos biar jadi. Nauzubillah, jauh itu dari makom beliau. Imam Abu Hanifah saking waroknya tak galak marak pejabat, tak galak marak pemerintah. Ya, dan beliau suki, beliau dagang wongnya di pasar Baghdad tuh beliau dagang. Beliau jualan kain. Nah, siapa yang jual kain untuk profesi Imam Abu Hanifah. Atau pedagang-pedagang yang lain, itu seprofesi dengan Imam Abu Hanifah. Beliau seorang bisnismen, ya, di pasar, orang pasar beliau. Ma'rufan bil ifdal, dan terkenal sebagai orang yang banyak punya keutamaan. Saburan ala ta'limil ilm bil laili wan nahar, dan orangnya sabar. Ta'lim itu belajar atau ngajar? Kalau ta'lim, ngajar ya. Jadi ngajar siang malam. Ya, ngajar siang malam, sabar.
kemana-mana ngajar, tapi dagang tetap. Ya. Katsirus sumti qalilal kalam, orangnya banyak diam, ya, sedikit bicara. Hatta tarida mas'alatun fi halalin aw haram, sampai ada masalah halal haram, beliau tidak akan diam. Jadi ketika ada masalah, ya, ketika tidak sedang berbicara hukum, beliau diam saja. Tapi ketika ada masalah halal haram, ada yang bertanya halal haram atau terjadi halal haram, ya, atau terjadi ketidakbenaran di hadapan beliau tidak akan diam. Beliau akan berbicara dengan lantang, banyak ngomongnya demi menjelaskan masalah halal haram tadi. Jadi kalau masalah hukum, ya, dilanggar, beliau tidak akan diam, berbicara. Karena diamnya ulama ketika terjadi kemunkaran itu sama dengan setan. Itu ulama yang diam melihat kemungkaran, itu ulama itu setan, bukan ulama. Jadi kita harus berbicara. Cuma banyak panas kupingnya kan? Kan tidak galak nerima nasihat tadi. Alhamdulillah, ya. Wa kana hariban minas sultan, dan beliau lari dari para penguasa. Jaga jarak. Jaga jarak. Wa min syiddati waraihi annahu kana la yajlisu fi zilli jidari gharimih. Dan di antara bentuk waroknya beliau, Imam Abu Hanifah, beliau tidak mau duduk di bawah bayang-bayang atau lindungan tembok orang yang berhutang sama beliau. Gharimihi. Ya, karena apa? Beliau katakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang dengan hutang itu yang ngutangi dapat manfaat dari utang itu tadi, itu namanya riba. Kan yang namanya utang itu kita murni nolong. Maka 2 kali ngutangi orang yang sedang butuh bantuan kita, itu sama dengan sekali sedekah. Sama dengan sekali sedekah. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa ala Sayyidina Ali karramallahu wajhah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ngutangi orang itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Ngapa? Kalau sedekah itu kita beri orang yang ada yang butuh, ada yang tidak butuh, ya kan? Sedekah. Misalnya kita sedekah malam Jumat di masjid, Yasin malam Jumat. Itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang galak, ada yang tak galak dengan nasi bungkus itu. Atau kita buat walimah, kita ngundang tetangga, kerabat, keluarga. Ada yang lah biasa makan daging sapi, daging kambing, daging ayam, ada. Artinya dia tidak terlalu butuh, ya kan? Itu. Tapi kalau orang itu sampai berutang, berarti dia sangat butuh. Maka disitulah besar pahala ngutangi orang yang memang betul-betul butuh, bukan yang hobi ngutang, ya. Memang dia buntu saat itu. Ada yang hobi juga berutang, Pak. Lain cerita itu. Hobi dan berutang. Saya nemu orang model itu. Dan tak bayar pula. Hobi berutang tak galak bayar. Yang saya maksud yang pahalanya besar ngutangi dia tadi, itu yang memang dia jarang berutang. Sebenarnya dia malu luar biasa karena lagi kepepet dia berutang itu. Nah, bantu orang seperti itu pahalanya kata Rasul lebih besar dari sedekah. Sedekah itu kan pahalanya itu sampai 700 kali lipat. Tergantung tingkat keikhlasan sampai tak terhingga. Nah, itu sedekah. Berarti kalau ngutangi orang lebih besar lagi. Cuma jangan, ya, nak kredit dengan Bang Dedi, Bang Yudi, tak bayar, bangkrut, habis modal kayak. Nah, saking beliau waroknya, tidak mau memanfaatkan orang yang sedang berutang sama dia. Karena kata beliau, setiap manfaat yang diperoleh oleh orang yang ngutangi dengan utang dia tadi, maka itu termasuk riba. Karena ketika kita ngutangi wong, itu ngutangi 10 balik 10, tidak boleh lebih. Atau tetap utuh, tapi kita merasa dapat manfaat dengan ngutangi dia tadi. Nah, maka sampai beliau tidak mau berlindung, mungkin lagi panas, lagi hujan, ya, di rumah orang yang berutang sama beliau tadi, tidak mau. Karena itu termasuk mendapatkan manfaat dari utangnya. Itu makom ulama. Kalau gitu kan tidak perlu sampai seperti itu sebenarnya. Ini waroknya Imam Abu Hanifah.
sangat jauh dari pikiran kita. Man gitu kan lades-lades bae. Ya biasa bae. Ya Allah. Wa kana daidanuhu ad-dilalah 'alal haqq, dan kebiasaan beliau, adat beliau, cara beliau adalah selalu ya menunjukkan kepada kebenaran. Ya, dilalah 'alal haqq. Selalu ngomong yang benar, berbuat yang benar, mengarahkan orang untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Terakhir, ya sebelum itu kita tutup dengan sesi tanya jawab. Wa hukiya annahu du'iya lil qada. Diriwayatkan bahwa beliau dipanggil oleh sultan, oleh khalifah untuk menjadi qadi, jadi hakim. Luar biasa. Ya. Famtana, dak galak. Panggil. Ya, jadikan dia qadi, jadi hakim. Itu jabatan tertinggi. Itu langsung di bawah khalifah, ya. Qadi. Faduriba fi zalika bisyat wa hubisa. Karena dia dak galak, dipukul, dicambuk dan dipenjara. Zaman dulu kan karena menolak perintah sultan itu sama dengan pelanggaran. Dosa itu di hadapan sultannya. Kalau sekarang kan masih mending, dak galak sudah, yang lain lah ngantri. Syukur rezekinya dak galak ya kan? Yang lain banyak. Zaman dulu nolak perintah sultan itu dipenjara dan dihukum cambuk. Bal wa mata fil habs, bahkan beliau meninggal di dalam penjara. Ya. Walamma sami'a ishfaqul musyfiqin alaihi wa hum yaqulun madza alaihi lawaliya wattaqa hadhihi siyat. Dan manakala beliau mendengar ada orang-orang yang cinta sama beliau, murid-murid beliau, ya, masyarakat yang cinta dengan Imam Abu Hanifah, ngomong, oh, ya kesian lah, intinya kesian, ya kan? Ngapa dak ikut baik, ngapa dak nurut baik? Waliya, la waliya wattaqa hadhihi siyat. Kalau beliau nurut, jadi itu kan itu juga bukan profesi yang salah kan? Ya, disuruh jadi qadi itu benar sebenarnya. Cuma beliau tidak ingin nanti keputusannya itu karena diangkat pemerintah kan beda. Ngomong tuh tak bebas. Ya, nanti ada hukum-hukum pesanan. Disesuaikan selera penguasa. Beliau tidak mau dibawa tekanan seperti itu. Beliau ingin menjadi ulama yang merdeka. Ya, yang tidak bisa di-steer, tidak bisa di-stel. Ya, mungkin itu barangkali. Nah, beliau tetap tidak ingin. Nah, saran dari orang-orang yang mencintai beliau, murid-murid beliau, nurut baiklah guru, ya kan? Ambil jabatin itu, insyaallah aman. Ya, wattaqu hadhihi siyat, ya. Selamat dari cambukan ini, siksaan ini, penjara ini. Apa kata beliau? Faqal beliau berkata, siyatud dunya. Ah, ini cuma cambukan dunia, bukan cambukan akhirat. Ini cuma siksa dunia. Bukan siksa akhirat, tak lama, sebentar ini. Lebih baik disiksa di dunia daripada disiksa di akhirat. Berat tanggung jawab jadi hakim itu, malah ditolaknya. Ya. Nah, mana dengan yang sekarang? Nauzubillah, ya. Wa qala Asim, berkata Asim, law wuzina aklu Abi Hanifah bi akli nisfi ahli al-ard la rajaha bihim. Seandainya ditimbang akalnya Imam Abu Hanifah dengan akal separuh dengan akal penduduk bumi, maka akal Imam Abu Hanifah itu separuhnya. Ya. Jadi dari 100% akal, kecerdasan seluruh orang yang ada di dunia ini, nah kecerdasan Imam Abu Hanifah itu separuhnya. 50% dari kecerdasan seluruh orang yang ada. Luar biasa ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani ulama-ulama selevel Imam Abu Hanifah ini. Tapi ada pertanyaan. Tadi mungkin sudah dijawab sebagiannya, Hengki ya, tentang ikhlas yang sebenarnya itu seperti apa. Tadi sudah kita bahas, yang lillahi ta'ala tadi. Atau simpelnya begini, ikhlas itu ilmu orang berak, mohon maaf. Orang berak itu, missing, kasarnya itu ilmu orang ikhlas. Tadinya makan bakso, ya kan, makan pecel atau pecel lele, makan yang lemak-lemak, makan udang, ya kan, udang satang, kan, dan sebagainya, lemak-lemak yang dia makan itu, pas dia buang air, ikhlas ngeluarkannya, tidak pernah berotoan, tidak pernah nyesal, nyesal aku tadi makan udang lah di keluarga, kan, tidak pernah nyesal kan? Nah, itulah orang yang ikhlas. Jadi ilmu ikhlas itu ilmu buang air,
Itu gambaran sederhananya. Jadi tidak usah tinggi-tinggi teori gitu. Ilmu basic, itulah ilmu ikhlas. Atau kata Agim, kita ngutip guru-guru kita ya. Kalau tadi kan ilmu dari Kiai Zainuddin itu almarhum. Ilmu dari Agim, ilmu ikhlas itu ilmu tukang parkir. Mobil banyak, motor banyak, habis tak bersiso, tak pernah berotoan. Senang lagi tuh, banyak duitnya kan? 2.000 kali 10 motor ya kan lah berapa? Banyak sudah. Itu ilmu ikhlas. Ya. Bagaimana kalau gagal? Ya. Tidak sesuai rencana, ya pasrah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, untuk nikah misalnya, gagal melamar, lamar yang lain. Nah itu Hengki. Iya, ini mungkin tembakannya ke sana ini dia nih, Hengki. Betino banyak, Heng. Dunia tidak selebar daun kelor. Tenang baik. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Betino banyak. Gagal di dunia, di akhirat lah nunggu bidadari. Rajin-rajin bersih ke masjid, kan sudah dibahas. Apa maharnya bidadari? Bersihkan masjid, muhurul ain. Ya, maharnya bidadari adalah menyingkirkan kotoran, menyingkirkan gangguan, membersihkan masjid. Itu maharnya bidadari. Gampang kan? Ya. Cuma kalau pacak doanya akhirat ada wini gitu kan. Nah, itu harapannya tuh. Ya, jangan putus asa. Pertanyaan pertama dibalik. Apakah sholat seorang masbuk ketika ada sop yang belum terisi penuh tetapi dia membuat sop yang baru? Ya sah sholatnya, karena merapikan sop itu kan sunnah. Jadi ketika sop di depan dia kosong, dia lantas buat sop baru, seharusnya kan masuk, itu yang abdolnya. Tapi dia buat sop baru ini, ya, sop di depan belum full, belum sempurna, dia buat sop dewek. Itu yang ditanyakan Hengki. Sah sholatnya kalau ditanya sholat, cuma kurang afdol, itu tuh makruh. Tapi sholatnya sah. Ya, karena apa? Dinyatakan sah, merapikan sop itu sunnah, ya. Memenuhi sop yang di depan itu sunnah. Lawan sunnah itu makruh. Ketika melakukan yang makruh, salat tidak batal, tetap sah. Jadi itu anunya, ya, penjelasannya. Kecuali ada mazhab lain yang menyatakan bahwa sop itu wajib rata. Nah, itu mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i masih sah. Bagi yang menyatakan bahwa sop itu harus rata, rapi, wajib bagi mazhab mereka, berarti tidak sah. Ya, itu mazhab selain mazhab Syafi'i. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan ini masalah kadang terjadi dalam pikiran sehari-hari kan? Ya. Masalah hukum atau pendapat Ustaz tentang kalau ada orang berdoa tuh lama kan itu lah. Hukumnya itu apa kan? Sudah tuh kalau ada doa tolak balak, tangan kita ke depan tuh hukumnya tak? Iya. Itu beda. Berdoa yang lama, berdoa yang panjang, itu doa yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk makin banyak kita minta, makin luas. Cobalah berasan dengan tetangga tiap hari. Berutang tiap hari, berasan tiap hari, minjam tiap hari, luat. Itu cara makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Semakin kita banyak minta, semakin Allah senang. Semakin banyak, semakin panjang doa kita, Allah makin senang. Tapi itu kalau berdoa dewi. Mendoa jadi imam, kerina ke makmum. Jadi tetap seluruh ada pertimbangan. Walaupun kita senang doa panjang-panjang, kalau kita jadi imam, sedang baik. Iya, jangan 2-3 meter doanya tak sudah-sudah sampai dari semangat ke terturun gadanya kan ke bukang tangan jamaah. Itu sudah terlalu berlebihan. Ya, kurang bagus baik. Masalah sih enggak. Karena itu tadi saya bilang di awal tadi, doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ya. Jadi banyak berdoa bagus, berarti orang punya otak. Ya, yang tak kati otak itu tak galak berdoa, kati otak aja. Dan banyak berdoa itu menunjukkan kita al-fakir al-hakir ilallah. Dan Allah makin senang ketika kita makin merendah. Makin menunjukkan kita berhajat kepada Allah, Allah makin senang. Makanya Allah senang kalau kita banyak berdoa.
Ya, tapi menyesuaikan situasi dan kondisi tadi. Sementara masalah balik tangan waktu doa tolak bala itu sunnah. Sunnah. Baca kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karya Syekh Wahab Zuhaili. Di sana disebutkan. Jadi asal usulnya itu adalah waktu Nabi doa istisqa, Nabi doa minta hujan. Ya kan? Nah, jadi waktu minta tangan, jadi bukan begini ya. Jadi tangan tuh menghadap ke arah langit. Karena langit itu kiblatud doa. Jadi tangan kita mengarah ke langit itu karena langit kiblat doa. Kalau kita sholat kan kiblat sholat gitu Ka'bah, Baitullah. Jadi kalau kita berdoa kiblatnya langit, bukan Tuhan ada di langit. Nauzubillah ya. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya arah menghadap. Tangan waktu berdoa, kiblat doa. Ya. Nah, itu kalau minta. Kalau kita tidak ingin atau tolak bala tadi, maka posisinya batin tangan ke bawah, zahir tangan ke atas. Itu sunnah. Ya, dan itu dilakukan Nabi ketika sholat istisqa, waktu doa minta hujan. Ya, dan di doa sholat istisqa itu ada doa tolak balaknya juga. Ya, maka ketika beliau minta hujan, tangannya begini, waktu tolak bala begini. Bukan begini. Nah, itu yang salah. Jadi ke atas ke bawah ini seperti ini. Selama ini pakai ini kan. Dia juga kata guru kami Ustaz Taufik Hasnuri, itu timingnya juga kadang-kadang keliru. Ya kan? Waktu doa tolak bala, Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya ka syifal gham ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham ya dafi'al bala. Ya dafi'al bala itu belum doa, itu baru pujian. Di situ juga harus dirubah di masyarakat kita. Prakteknya kadang-kadang mulai dari situ sudah ini. Jadi dua salah itu. Pertama, timingnya belum. Yang kedua salah teknisnya. Begini, seharusnya begini. Bukan begini ya. Mentang-mentang tolak balak, nolak. Nah, jadi dia memahami dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa fikih. Makanya perlu belajar itu kan. Jadi kan nebak-nebak baik. Ya. Jadi Allahumma dafa'annal bala. Nah, itu baru doanya. Atau idfa'anna ya, jauhkan dari kami, tolakkan dari kami ya, min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Nah, itu baru doanya. Ya, kalau yang yada fi'al bala itu masih pujian, masih begini. Ya yada fi'al bala ya Allah, yada fi'al bala ya Rahman, yada fi'al bala ya Rahim, itu pujian belum. Nah, kadang-kadang udah kasih doa tolak balaknya itu. Hanya pujian itu kan? Nah, yang doa tolak balak itu tambahan di ujungnya. Idfa'anna min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Syarrud dunya wa syarrul akhirah. Nah, itu tambahan. Itu yang doa tolak balaknya. Barulah balik tangan. Kalau tidak pakai idfa'anna, tetap begini saja. Ya. Nah, itu kami dengar langsung dari guru kami Ustaz Taufik Hasnuri almarhum. Ya, gitu. Sunnah jadi hukum sunnah. Tapi ada yang bilang bid'ah. Nah, yang bilang bid'ah itu tidak baca kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu. Ya. Baik, ada lagi? Junior kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz. Hukumnya rajin sedekah tapi jarang sholat. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya takbir ke dulu. Iya, apa kabar Mang Hajar? Iya. DL, masih DL ya? Oke, luar biasa sibuk. Iya, sedekahnya sah, sholatnya karena tinggal tak berdosa. Ya. Jadi begini, sholat itu sebenarnya barometer. Sholat itu barometer. Jadi kalau masalah sedekah tadi insya Allah sah, diterima sedekahnya dan dapat manfaat untuk orang yang menerima sedekah. Tapi begini, sholat itu mi'yan, miqyas, barometer, kunci. Ya, kata kunci sholat itu. Makanya sholat disebut as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama.
Itu bahasa balaghah yang luar biasa ya. Saya ngajar balaghah di Az-Zahra dulu. 9 tahun saya ngajar balaghah. Nah, sekarang jarang udah ngajar balaghah. Jadi ini ingat-ingat ilmu lama. Salah satu bahasan balaghah itu adalah bahasan tashbih. Ada tashbih baligh ya. Nah, itu yang paling tinggi kualitas tashbih itu adalah tashbih baligh. Karena hanya menyebut musyabbah dan musyabbah bih. Tanpa pakai ada tuh tashbih ya, tanpa wajhu syabahnya. Ngerti tidak? Dengar baik. Ya. Intinya saya ingin kasih tahu bahwa bahasa Nabi itu luar biasa. Ya, dengan menyebutkan as-salatu imaduddin, itu beliau menggunakan bahasa balaghah tingkat tinggi, tashbih baligh. Itu tashbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan ini tingkat bahasa paling tinggi. Karena menggunakan tashbih baligh. Jadi Rasulullah samakan salat itu bagaikan tiang. Nah, tiang kalau kita konversi ke angka 0 sampai 9, kan angka itu dari 0 sampai 9 ya kan? Ya. Angka Arab, angka aslinya itu. Nah, ini tiang. Angka 0 sampai 9 itu lebih mirip angka berapa? Tiang itu. Mirip angka 1. Mirip angka 1. Maka Rasul bilang as-salatu imaduddin, salat itu bagaikan tiang. Dalam hal ini tiang agama. Artinya salat itu bagaikan angka 1. Ya, tapi maksudnya bukan jomblo ya. Nah, jomblo kan angka 1 juga itu. Kena serang lagi yang jomblo. Salat bagaikan angka 1. Ya, ibadah lain itu bagaikan angka 0 artinya. Kalau kita jelaskan lebih luas lagi. Jadi salat bagaikan angka 1, ibadah lain bagaikan angka 0. Jadi zakat itu 0. Puasa itu 0. Haji itu 0. Termasuk sedekah dan infak itu 0. Ya. 0 ada 1 masih 0. 0-nya 2 masih 0. 0 3 masih 0. Nak 1000 ikut lah angka 0 masih 0. Ada arti tak? Kati arti. Kati nilai kan? Cuma kalau ada angka 1 di depannya, 1 dan 1 0 10. Angka 1 02 100. Angka 103 1000. Angka 104 10.000. Angka 105 100.000. Angka 10-nya 6 sejuta. Angka 10-nya 9 semiliar dan seterusnya. Jadi yang membuat 0 itu berfungsi angka 1. Paham analogi itu? Paham dikit. Jadi sedekahnya bukan sia-sia. Tapi depending nilainya sampai dia mengerjakan sholat. 0-nya tadi banyak, itu kata nilai sampai sholat dia kerjakan. Karena sholat itu angka 1. Ibadah lain bagaikan angka 0. Maka bagusnya biar 0 tadi berfungsi, sholat jangan tinggal. Karena itu tiang. Karena itu angka 1. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Rumah kaki tiang rubuh. Ya, atau tiang yang tak kuat, ya, roboh juga. Jadi harus ada tiang dan tiangnya kuat, kokoh. Maka sholatnya harus diperhebat. Ya, baik. Luar biasa pertanyaannya dari junior kita PSB, Masya Allah. Ada lagi? Nah, udah punya kader kita ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sholat berjamaah Tat. Pegang deh. Ini misalnya kalau ada orang yang ingin masuk dalam barisan ini sholat berjamaah, bahasa kita tuh melu namanya kan. Nah, tapi dia tuh ketinggalan 1 rakaat Tat, dalam sholat wajib itu. Sudah tuh imam mengucap ke salam, dia tidak melanjut ke sholatnya lagi Tat. Sholat yang ketinggalan itu tadi. Ya. Langsung milu salam ya. Iya. Langsung pergi sudah tuh. Iya. Iya, iya. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang lupa ya dimaklumi, namanya lupa kan?
Karena umat Islam itu, umat Nabi Muhammad itu rufi'al kalam. Ya. Tidak dicatat sebagai dosa, artinya tidak dianggap salah ketika dia lupa, dipaksa, atau apa lagi. Ya. Oh yang gilo itu tidak dapat dosa, yang budak sampai dia dewasa, ya kan? Nah, termasuk adalah kelupaan. Ya, kalau yang betul-betul lupa, maka selesai. Nah, masalahnya kalau tak lupa, sengaja, maka sholatnya batal. Kalau misalnya lupa tapi sudah tuh terkenang, ya sudah sholat terkenang dan masanya sebentar, tidak lama, tinggal nambah kekurangan tadi. Cuma kalau lama baru terkenang, lah ngobrol, lah makan gorengan, semir, minum 2 galon, ya kan? Nah itulah lama berarti kan? Maka dia ulang dari awal sholat. Itu solusi. Jadi kalau memang betul-betul lupa, dianggap selesai. Namanya lupa kan? Dia lupa nian, kati yang mengingatkan juga sudah. Ya. Bagaimana orang bisa dituntut kalau dia memang betul-betul lupa? Kan tidak bisa dituntut. Ya. Allah itu hanya akan menuntut sesuai kemampuan kita. Kita tidak akan mampu mengingat yang kita lupa, ya kan? Nah, itu. Jadi dimaklumi, dianggap selesai. Nah, cuma kalau terkenang setelah itu sudah salam tadi terkenang, aku tadi tidak nambah rakaat, padahal aku ini masbuk, langsung aja berdiri nambah. Dalilnya kan Nabi pernah sholat asar itu cuma 2 rakaat. Sudah 2 rakaat tadi salam, Rasulullah keluar. Sahabat Nabi tidak ada yang berani bertanya. Sahabat senior itu makin dekat dengan Nabi itu makin segan kan begitu. Ya, bukan dengan kita nih kan, makin dekat makin berani. Kalau sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu makin segan dengan Rasulullah. Jadi begitu melihat Rasulullah langsung keluar, tidak ada yang berani nanya. Nah, tapi ada orang dusun. Nah, maka ada guna juga orang yang selonong boy itu. Ada orang dusun namanya Dzul Yadain. Kisah ini di kitab Sahihul Bukhari, ya. Namanya Dzul Yadain. Dia orang Arab Badui, Arab dusun. Wong Arab dusun kan wong dusun, cari wong dusun. Kalau jitupu tuh belala belulu ya. Selonong baik. Dia yang nanya. Rasul, sholat kita hari ini ya, apakah memang dikurangi jumlah rakaatnya atau engkau lupa? Nabi aku lupa. Rasul langsung masuk nambah 2 rakaat lagi. Karena masanya tidak lama, maka Rasul langsung tambah 2 rakaat. Jadi kelupaan Nabi itu bukan salah, tapi untuk jadi hukum. Kalau nanti umatnya melakukan hal yang sama, maka itu caranya. Kalau udah lama, langsung nambah rakaat saja. Cuma kalau lah kelamaan, ulang dari awal salatnya, ya, begitu. Iya. Tapi dia tidak mengiringkan. Beliau sholat seperti sholat sendiri, dia tinggal satu, dia ngejar cewek. Begitu salam dia sudah. Padahal dia tinggal satu kan, ada yang jaga. Iya. Apa kita kasih tahu? Dia nyusul dewek Dia nyusul cewek. Tapi jumlahnya pas. Pas. Oh iya. Dia bergerak dewek. Kita berdiri di masa sujud, masa Iya, ada. Saya juga pernah lihat orang yang seperti itu sholatnya. Jadi dia masbuk tapi nyusul imam. Nanti selesai bareng. Itu pecah bermotor, cak itu subuh-subuh motor itu kan, awak datang, nah, kayak Bang Yudi minggu tadi ya kan. Untung itu ada yang nomor sapi. Jadi stop kan rombongan, beliau bisa bareng. Awak nyusul tapi selesainya bareng. Nah itu kalau dia atas nama makmum tak sah. Kalau dia sholatnya jadi makmum tak sah, kecuali dia sholatnya dewean, cuma barengan kita. Ya, kalau sholatnya sendirian sah sebagai sholat sendirian. Cuma kalau dia jadi makmum tak sah. Karena ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kita wajib ikut imam. Ya, yang namanya ikut imam itu nyusul imam. Bukan barengi, apalagi nului. Ya, nului nanti stop bareng. Itu tidak sah. Ya, itu perlu dikasih tahu. Kita yang agama kan. Iya. Iya, mungkin tidak tahu. Maka tugas kita kasih tahu. Jangan dibiarkan dia berlarut-larut dalam kesalahan yang sama. Dicuek berutak sudah semain. Lari. Ada lagi? Ya, Bang Ebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya, jika saat sedang sholat, nah dipanggil ibu, apakah yang harus didahului? Iya. Lagi sholat dipanggil
ibu, panggil mak, panggil mi, tergantung sholat. Kalau sholatnya wajib, lanjutkan saja sholatnya. Kalau sholat kita sir, cukup dikasih kode sholat kita suaranya agak kuat sedikit, ya, biar ibu kita tahu dan dia tidak sampai sumpah serapah. Kadang kan emak ini kadang-kadang karena kecapean, mudah-mudahan nyepatani anak. Nah, itu tidak boleh juga sebagai orang tua ya, karena buruk akibatnya omongan sumpah-sumpah itu ya kepada anak itu jadi kenyataan kayak gitu. Dan itu sudah banyak. Jadi kita sebagai orang tua nih harus sabar-sabar nahan ucapan. Dan itu pesan dari guru kami Ustadz Nawaidan Al-Hafiz. Beliau bilang jangan mudah-mudah ngomong jelek tentang anak gitu. Nah, jadi jangan sampai ibu kita salah paham. Kita lagi sholat wajib nih ya, misalnya sholat sir. Kalau sholat jahar ya tambah dikuat sedikit volumenya ya, Fatihahnya dikuat sedikit biar beliau tahu kita lagi sholat ya kan gitu. Kalau sholat sir kan, sholat sir bacanya sir, maka boleh di saat itu dijaharkan sejenak, atau misal pas takbir Allahu Akbar kuat sedikit ya, supaya beliau tahu oh kita lagi sholat. Tapi sholat tidak boleh dihentikan kalau itu sholat wajib, karena itu dua hal yang wajib. Sholat itu kewajiban dengan Allah, dengan ibu itu kan berbakti, itu sama-sama wajib. Tapi hak Allah lebih utama, maka lanjutkan sholatnya, gitu ya. Jadi kalau ada dua hal yang wajib itu timbang, yang mana lebih tinggi, wajib dengan Allah atau wajib dengan ibu? Wajib dengan Allah ya, dahulukan hak Allah, artinya sholat dilanjut. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, stop, karena menjawab panggilan ibu wajib. Sholat sunnah ya jelas sunnah ya kan, sholat sunnah statusnya sunnah, maka wajib didahulukan dari yang sunnah. Boleh menghentikan sholat saat itu demi memenuhi panggilan ibu. Jadi ada urutannya, tergantung sholat wajib atau sunnah. Jelas ya? Cukup? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya kalau kita pas wudhu, ada kawan bertanya spontan jawab tak sengaja. Gimana kan? Ya. Bagusnya selesaikan wudhu baru jawab. Apalagi pertanyaannya fikih ya kan, panjang jawabnya kakek. Karena ketika wudhu itu makruh kita ngobrol, makruh ngomong. Ya, jadi sunnahnya berarti diam. Kan wudhu tidak lama juga. Sudahkan wudhu baru jawab. Kecuali darurat. Misalnya waktu kita wudhu ada orang yang nak dicitok ular misalnya, dan dia tidak tahu ada ular yang bakal ngigit dia. Nah kita kasih tahu, awas ada ular. Nah itu tidak makruh. Jadi dalam kondisi darurat yang terlarang itu dibolehkan. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan yang dilarang. Apalagi hanya makruh. Yang haram pun jadi halal ketika darurat. Nah ngomong waktu wudhu itu makruh. Ya. Tapi dalam kondisi darurat untuk memperingatkan orang supaya tidak melayang nyawanya ya, oleh sesuatu yang membahayakan dirinya, maka hilang makruhnya kita ngomong waktu wudhu tadi. Tapi dalam kondisi normal ya jangan ngomong. Jadi pending saja dulu jawabnya. Kakek yo, nah pasti ngomong juga kakek yo dia. Kadang-kadang ngomong niat sampai lupa ya, wudhu ini tadi sudah basuh apa ya kan. Jadi lebih baik fokus. Makruh. Jadi arti makruh itu ya tidak dapat pahala dengan melakukan itu, hilang pahala, rugi. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sedang melaksanakan sholat ba'diyah, misalnya ba'diyah zuhur, misalnya tiba-tiba ada datang yang menepuk ingin jadi makmum kita, apa yang harus kita lakukan? Ba'diyah zuhur ya? Kalau sudah ba'diyah zuhur berarti sholat kita kan tidak ada lagi setelah itu. Jadi diam saja. Karena dalam mazhab Syafi'i
kita sholat di belakang orang yang sholat apapun itu sah berjamaahnya. Ya, orang sholat qobliyah, kita langsung milu, ya kan? Sah. Cuma yang rugi memang itu. Ya kita langsung wajib dia baru qobliyah, ya kan? Tapi sah sholat kita yang makmum jadi di imam. Ya, atau dia sholat kodok sebenarnya, dia ngodok zuhur. Sementara kita sudah sholat asar misalnya. Oh, Masya Allah, saya mugi. Ayo, hati-hati. Barakallah. Iya, nanti pembicara kedua. Nah, lanjut lupa tadi. Apa tadi? Ya. Jadi intinya begini. Dalam mazhab Syafi'i kita nak jadi makmum, ya, di depan orang yang sholat apapun sah, kecuali satu, sholat jenazah. Ya, jadi ada orang sholat jenazah, kita nak sholat zuhur, nah itu yang dasar. Tapi selain sholat jenazah sah, orang sholat qobliyah, orang sholat wajib, orang sholat qadha, orang sholat nazar, orang sholat tahajud, kita baru nak sholat isya misalnya, sah. Jelas ya? Itu jawaban sudah umum. Biar maksud saya, jawaban ini bisa kita kiaskan dengan sholat apapun. Jadi bukan cuma menjawab satu soal, tapi kesimpulannya adalah kita sah, ya, bermakmum dengan orang yang sholat apapun, kecuali sholat jenazah, gitu. Ya. Nah, pertanyaan itu atas ada guru kami itu mengajarkan kalau kita sholat ba'diyah itu kan, kira itu baru sholat zuhur atau asar, atau sholat yang wajib lah. Kita merekode seperti ngangkat tangan seperti itu, boleh itu? Ya boleh. Itu kalau qobliyah. Kalau ba'diyah kan kita tidak ada tungguan lagi. Artinya itu sudah sholat sunnah terakhir kita. Setelah itu kan kita pulang. Nah yang jadi masalah itu, ya memang belum sempat tadi saya jelaskan untuk ditanya Bang Dedi, ya. Jadi kalau kita qobliyah, kita ini baru datang, atau misalnya kita baru tahiyatul masjid nih. Kita baru tahiyatul masjid. Atau kita baru qobliyah, kan kita belum sholat wajib. Tiba-tiba ada yang datang nyangkut kita sholat wajib. Ya kan? Misalnya zuhur. Jadi kita yang bakal dirugi kan? Kaget dia sudah sholat wajib, kita baru selesai sholat sunnah. Akhirnya begitu kita selesai, kita belok, mutar, kita jadikan imam lagi. Ya kan? Gitu. Jadi kalau kita ingin masuk mengajak bareng, cuma kan ngomong enggak baca. Nak ngomong kaget, tunggu barangan be. Nah, kan batal sholat gitu. Jadi kita kasih kode seperti ini. Boleh, cuma jangan dikawai-kawai kan? Cukup sekali lewat. Jangan oleh. Karena tidak boleh memperbanyak gerakan di luar gerakan sholat dalam sholat. Ya. Itu bisa membatalkan kalau terlalu banyak gerak. Ya. Jelas ya? Boleh. Kalau misalnya kita mau ngajak bareng, itu kode mau ngajak bareng. Cuma kalau ba'diyah, biarlah tidak usah dikasih kode. Atau kita sedang sholat wajibnya, biar saja. Yang kita kasih kode itu kita mau ngajak bareng. Misal kita baru tahiyatul masjid, kita baru qobliyah, ya kan? Itu yang kita kasih kode, maksudnya kita sama-sama nanti. Ya, tunggu, itu maksudnya. Atau siapkanlah kasih tulisan di sini kan? Tiap kali semayang tuh siap kalau sholat, itu tulisan, tunggu. Oh lah siap dan memang itu. Ya, ada lagi? Ya. Kita kan jadi ini kita orang sholat, orang masbuk. Kita milu boleh tak? Milu masbuk. Iya. Itu kita lanjut selesai, orang lepak lagi dah. Lanjut. Itu termasuk sholat berjamaah dapat. Iya, tetap. Memang begitulah caranya. Jadi dia tidak putus-putus jamaah itu. Sehingga jamaah itu kayak karena itu kan mundur terus ke belakang. Ya, kalau ada terus yang nyambung boleh dan sah. Sah, ya, boleh. Memang begitulah aturannya. Cara masbuk, ya kan? Baguslah di masbuknya itu aku di lompat. Jadi dia nggak tahu masih masbukan.
Dia orang empat, dia buat barisan lewat itu sudah termasuk jamaah juga ya tadi lah. Iya, boleh. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya sudah hampir habis sholatnya itu ya, sudah di penghujung sholatnya jamaah yang sebelum kita itu, sementara rombongan itu cukup banyak, ya kan? Maka boleh nunggu selesai baru kita buat jamaah baru. Jadi jangan langsung barengan, ya. Jadi dua sholat berjamaah sekaligus di satu masjid itu tidak elok. Itu termasuk bisa jadi sumber fitnah. Ya, apalagi sholatnya jahar galau misalnya, itu tidak bagus. Jadi tunggu tuntas jamaah pertama baru kita buat gelombang berikutnya. Kalau memang jumlah kita banyak, ya kan? Atau sudah di penghujung sholat. Cuma kalau baru sholat, ya langsung saja kita include masuk gabung dengan jamaah sebelumnya itu. Atau jangan-jangan ada apa sentimen misalnya, itu tidak boleh ya kan? Si anu imam, kayak kita buat jamaah baru bilang, itu tidak boleh. Sentimen seperti itu tidak boleh ya. Walaupun kita lewat dengan imam itu jangan. Ya, harus di masjid itu harus netral, kosong hati kita dari yang tak bagus itu. Percuma masuk ke masjid, rajin ke masjid kalau masih ada kebencian. Hilang baik lillahi Iya, ta'ala. benar Kak. Hilang lillahi ta'ala. Kok kita tuh kepada Allah bukan Benar. kepada yang kita itu kena musuhan kan? Apalagi balik. Nah. Iya. Kalau tidak setuju simpan di hati, Pak. Iya. Sambil berdoa kepada Allah minta hilangkan rasa. Itu penyakit dan tidak boleh disimpan. Ya. Lillahi ta'ala itu. Benar. Cuma kita nyebut lillahi ta'ala bukan kena Allah kan. Iya. Benar. Iya. Ada lagi? Iya. Yang tadi ya. Ah. Yang mana? Nah, kami kan di sekolah saya. Nah, misalnya ada yang masuk 4 ya. Dan datang lagi orang yang mau masuk kan 4 orang lagi. Nah, untuk kita kan harus milih imamnya. Nah, ini milih imamnya memang yang bagus jadi imam atau mengambil yang paling kanan saya. Kan ada orang 4 yang masuk. Nah, selesai sholat kan. Yang ini lanjut kan orang 4. Nah, datang lagi. Pak mana Pak? Nah, Maksudnya itu imam. Oh iya. Tidak di depan. Di dalam barisan sok dia itu. Yang mana maksudnya diambil apa sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau dia di depan itu Milih. ada lagi kan. Milih. Sokong di depan. Itu Iya. itu kan. Main tepak-tepakan lah, Jo. Iya. Jadi seharusnya untuk melanjutkan sholat berjamaah itu ketika yang masbuk tadi, imam yang muafik ya sudah selesai lebih awal, tinggal sisa masbuk 4 tadi. Nah, seharusnya itu yang ada salah satu yang maju atau yang lain mundur. Begitu tekniknya sebenarnya. Ya. Kalau lah mentok berhubung itu sudah di sop pertama semua, ya kan? Maka seharusnya satu tetap bertahan di situ. Ya, kalau sudah mentok di sop yang pertama, 3-nya mundur. Begitu. Nah, kalau tidak ada yang mundur, sudah kita bebas memilih salah satu. Ya, kalau sudah ada yang maju atau ada yang mundur tadi, kita tinggal nyambung sop. Ya, kiri kanan. Jadi sop itu harus sentral ya. Bukan berat sebelah, miring kanan, miring kiri, tidak, harus tengah-tengah. Jadi kalau misalnya ada 5 jamaah, maka harus sentral dia. Bagi rata sisi kiri kanannya, sentral. Kalau ibarat ngerti itu kan sentral ya, center ya, tengah-tengah. Tidak miring kanan, kiri. Nah, terkadang ini terjadi di masjid yang mimbarnya masuk ke sop pertama. Kadang-kadang dia miring sebelah. Itu tidak boleh. Di sisi mimbar itu kita isi. Jadi mimbar itu tidak memutus sop. Itu pendapat jumhurul fuqaha. Tidak memutus sop. Seperti di Al-Amir, seperti di Masjid Ma'mun, ya, seperti Masjid Salmania, itu tidak memutus sop. Bahkan di trio itu saya 2-3 kali menerangkan itu. Alhamdulillah sudah kelar di sana ya. Jadi tidak memutus sop. Itu justru pendapat mayoritas fuqaha. Saya sampai hafal dalilnya itu dari kitab Al-Mawsu'ah itu. Keseringan menjelaskannya. Dari 2015
Bahkan kultum pertama saya di Al-Amir itu menerangkan masalah mimbar di Al-Amir itu, yang keluar masuk, ya kan? Nah, saya imam Desember 2015, ya, jadi pas 5 tahun berarti sekarang ya, Desember ya. Nah, imam di sana itu kultum pertama saya ingat betul, menjelaskan tentang masalah mimbar. Zahaba jumhurul fuqaha ila anna as-saffal awal al-mamdu huwa as-safful ladzi yalil imam sawa'un takhallalahu mimbar au a'midah au maksurah. Ya, jadi sop pertama itu adalah sop yang di belakang imam, baik dia diselipi di sop pertama itu mimbar, pembatas ataupun tiang. Berarti mimbar, pembatas dan tiang tidak dianggap memutus sop. Itu jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih berpendapat demikian. Ya, gitu. Jelas? Jadi bebas pilih salah satu. Kalau udah kata yang maju mundur tadi. Nah, dan sop itu sentral. Dengar masalah mimbar. Iya. Ribut akhirnya lu ada sembahyang lalu. Iya. Yo, ini kan mimbar deh. Iya, benar. Nah, moncol kan ke depan. Sok sini. Putus Nah, katanya. yang lainnya sok belah sana. Nah, yang ini jadi penghalang katanya. Ini Katanya. putus sok. Iya. Nah, itu. Ribut yang dua akhirnya udah sholat. Lari galau. Lain sholat. Iya. Tidak ada masalah. Bocor ke masjid. Ah. Parah. Itu banyak itu masalahnya bukti itu. Ada lagi? Bang Yudi? Masalah tersebut juga kan. Jadi kalau musholahnya kecil kan, jadi kami sholat dua kan. Nah begitu di pinggir situ kan, atau ada di pinggir situ kan. Nah begitu kami sholat berdua nempel, datang lagi sampai 6. Nah imamnya di tujuh situ kan. Jadi saya mengambil, tidak tahu itu aku benar tidak, mengambil kesimpulan saya geser 3 langkah mengambil center tadi tengah-tengah, benar tak itu kan? Dari pinggir. Begitu imamnya ke kanan terus, jadi saya mengambil keputusan sendiri, benar tidak itu saya tengah geser 3 langkah. Ya, kalau 3 langkah tidak masalah, tidak batal. Ya, cuma lebih dari situ batal. Minimal geser 3 langkah. Kalau lebih dari situ berarti berjalan. Iya. Jadi itu kesimpulannya yang kami. Iya. Ya. Pengalaman naik ke subuh kemarin dah. Iya. Jadi di masjid ya. Memandang azan dah. Pas azan itu memasak azan Umar kan. Mati kata tuh. Yang lemah itu didengar. Jadi setelah pembelian salat subuh selesai, dibola komat saling udur-uduran, termasuk aku disuruh kan untuk jadi imam. Tapi karena aku musafir, aku ini ada penolakan sedikit kan. Ternyata yang komat tadi maju kan. Nah, aku ada buat waktu di azan itu belur kan, bapak belur. Imam apalagi? Jadi imam. Ternyata setelah yang aku takuti terjadi kan. Di Al-Fatihah bapak belur lagi kan. Nah, itu. Jadi aku sudah niat mubarakah kan. Mubarakah. Berutuh lah dia di dalam hatiku kan, kok terlalu percaya diri. Nah itu sudah membatalkan sholat. Aku harus mubarakah kan. Ada segelintir aku kok percaya diri dalam hati kan. Beliaunya tadi. Nah itu membatalkan sholatku atau tidak katanya. Ya, makanya mufarokoh itu kan ada 3 macam. Ada yang wajib, wajib mufarokoh, wajib memisahkan diri dari imam. Arti kita langsung ubah niat dari jadi makmum menjadi sholat dewean. Itu hanya di niat mufarokoh, itu bukan kita berlari. Bukan. Tetap di posisi itu, lanjut sholat sebagaimana biasa, tapi kita sholatnya dewean, baca dewean. Dan lagi jadi makmum, tapi sholat dewean. Nah, ketika
kita melihat imam tadi melakukan hal yang membatalkan sholat, batal Fatihah kan berarti batal sholat. Ya, nah, itu wajib mufarokoh. Kalau kita masih melo, batal sholat kita. Jadi wajib mufarokoh. Itu masuk level pertama, wajib. Nah, kalau kita wajib mufarokoh, berarti sholat kita walaupun dewean tetap dapat pahala jamaah. Karena kita uzur keluarnya tadi. Ya, memutuskan diri dari jamaah tadi itu uzur. Karena kesalahan sang imam. Ya. Yang kedua, mufarokoh hukumnya sunnah. Kapan? Ketika imam tadi meninggalkan hal-hal yang sunnah mu'tabaroh dalam sholat. Misalnya, imam sengaja meninggalkan kunut. Imam sengaja atau lupa meninggalkan tahiyat awal. Nah, itu kita boleh mufarokoh. Sunnah malahan mufarokohnya. Ya. Jadi kalau imam meninggalkan yang sunnah tadi, ya, atau imam seharusnya membaca surah setelah Al-Fatihah, tapi dia langsung ruku, tidak baca surah lagi di rakaat pertama dan kedua. Itu berarti meninggalkan sunnah-sunnah yang memang sudah jelas kesunahannya. Itu kita sunnah juga mufarokoh. Ya, boleh mufarokoh. Tapi kalau mau lanjut juga silakan, tidak jadi masalah. Kalau yang sunnah tadi. Yang ketiga, imam tidak ada salah apa-apa. Kita bayang nak mufarokoh, lewat dengan imam tadi. Misalnya kan tidak setuju dengan imam. Itu boleh. Tidak jadi masalah, tidak dosa tidak. Cuma rugi, hilang pahala jamaah. Kalau dua yang pertama, wajib mufarokoh dan sunnah mufarokoh tetap dapat pahala jamaah. Karena kita uzur keluarnya tadi. Ya, yang pertama karena imam batal Fatihah itu batal sholat sudah. Wajib cepat-cepat mufarokoh. Ya. Jadi tidak salah. Bagi dia itu benar sudah langkahnya. Wajib mufarokoh. Yang kedua, imam meninggalkan yang sunnah mu'tabaroh tadi. Maka itu sunnah juga mufarokoh. Dua ini sholatnya sah dan tetap dapat pahala jamaah walaupun kenyataannya sholatnya dewean, tidak berjamaah. Gitu. Nah, kecuali yang ketiga. Yang ketiga tadi oleh tidak setuju misalnya dengan imam, akhirnya dia mufarokoh. Dia berharap Mugi yang jadi imam, ternyata Hengki misalnya kan. Misal ini bulian gitu nih. Ya, ternyata Hengki, kata keluar baik, mufarokoh baik. Nah, sholatnya tetap sah. Yang mufarokoh tanpa alasan tadi. Oleh luat be, ada setuju be. Sholatnya tetap sah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Jelas ya? Nah, itu 3 hukum mufarokoh. Karena apa? Kalau kita benci dengan anu tanpa alasan, tanpa bukti itu kenapa? Iya laju. Boleh dosa malah kayak ya. Gerakannya itu kita mufarokoh itu jangan disamakan dengan imam apa Pak? Iya, untuk menghindari fitnah sama gerakan. Jadi kita hanya di hati dan bacaan. Gerakan ngiring, gerakan tetap ngiring. Karena kalau kita tabhushnya sangat ketara, itu nanti timbul fitnah, keroyok wong gitu. Apalagi mampir tadi musafir kan tempat wong. Kau ngacau salat kami jarang sana kan? Iya. Mantak gala jamaah jangan mampir masjid kami aja kan. Nah, jadi kita menghindari fitnah. Tetap jaga hati juga imam yang salah tadi. Tetap jaga hatinya. Ya. Bukan, aku nanya ilmu Fatihah babak belur tadi mah bacaan itu apa teman? Ya udah tahu 2 harakat atau 5 harakat atau 6 harakat apalagi di tasbih. Di tasbih itu apa? Enggak kata lagi. Di situ kan Al-Fatihah itu ada 11 tasbih. Iya. Dan di situ enggak kata arti tasbih lagi, enggak kata bacanya lurus. Jalan tol ya. Oke. Baru belajar. Darurat mana Ustaz? Darurat itu Ustaz. Kata lagi imam Ustaz. Iya. Kata lagi maju tadi. Ada yang berani juga. Bang Muhammad dia. Yang baca tadi ngaku dah aja. Jadi mundur ini. Ya, yang tidak sah itu ketika yang makmumnya lebih fasih dari imam, itu yang tidak sah. Tetapi ketika levelnya sama, imam dan makmum sama-sama telor misalnya kan, sah kan lo itu? Sah. Maka seharusnya yang imam yang terbaik, ya, di antara uang sekampung itu. Jadi bukan seluruhnya harus selevel Muammar Galon, enggak, ya. Di antara orang yang ada di masjid itu,
Orang 10 misalnya jamaah. Nah, orang 10 ini yang terbaik dari orang 10 itu. Ya. Cuman yang terbaik itu tidak masjid dulu. Nah, itu kadang salahnya itu. Kamu yang bokong itulah yang ke masjid itu. Masih dalam keadaan belajar. Memang kalau darurat tingkat tinggi boleh. Iya, benar. Benar. Sambil belajar kan. Daripada tidak sembahyang. Datang masjid jam 10, keluar kalau ngapa udah kata imam. Jadi kalau darurat tingkat tinggi, boleh menjadi jadi imam silakan. Jangan Fatihah salah, salah. Itu tidak boleh. Kita ngatok uang itu tidak baca, kita belum tentu baca. Saya baca. Iya. Jadi giring baik, aku boleh buat darurat tingkat tinggi. Kapan darurat tingkat tinggi boleh. Iya. Kalau kita masuk utang, lapar. Maju kan? Apa tidak makan mati? Ada babi, makan babi itu. Daripada mati, jangan pilih mati daripada makan babi. Tapi kalau ada pisang, jangan. Kalau tawaran pisang, kayak gitu rumah ada babi, kita beli kecap. Udah, itu tidak boleh. Benar. Takbir. Cukup? Lah dahulu. Ya, apa lanjut? Cukup ya, jadilah ya. Lah 10:30. Kasihan Hengki ya. Sian saya. Iya, yang ada rewang kan lama. Yang belum ada rewang? Atau sebaliknya ini terbalik ngomong tuh Hengki ya. Masya Allah. Mudah-mudahan itu doa Hengki cepat ya. Iya. Tapi ini saja takdim kita malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun sambil guyon tetap ada faedah dari ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.